Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Allah sudah memberikan teladan kepada kita untuk mengasihi, kita juga dipanggil untuk selalu mengasihi. Mari kita memuliakan nama Tuhan yang telah memanggil kita untuk terus hidup dalam kasih. Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan-Nya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah surgawi, Allah yang selalu mengasihi kami, kasih yang tanpa batas. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang telah tercurah atas kami. Pada sisi yang lain, kami juga mohon pengampunan karena kami belum dapat meneladani kasih Allah yang telah kami terima kepada sesama kami. Ampuni ya Tuhan atas ketidakberdayaan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menjadi lebih baik lagi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 467 bait 1, 2, dan 3 kita pujikan bersama-sama. Kawanku terluka.
Setiap kita yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan karena belum bisa meneladani kasih Tuhan dalam hidup ini, kita bersama-sama akan diampuni dosanya, sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyambut dengan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu dalam pembacaan Alkitab yang hendak kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga apa yang kami terima dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan yang langsung kita lihat, atau mungkin juga kehidupan yang kita lihat melalui televisi, media sosial, atau yang lainnya, memperlihatkan kepada kita kasih itu semakin luntur. Bahkan kondisi sekarang memperlihatkan kepada kita orang mudah untuk membenci, bahkan juga mudah untuk membunuh. Beberapa kasus yang muncul belakangan ini, bagaimana ada seorang perempuan yang mati, diletakkan di koper lalu kemudian dibuang. Ada orang tua membunuh anaknya atau anak juga membunuh orang tua. Ini memperlihatkan kepada kita kasih itu semakin lama semakin pudar. Yang dominan adalah kebencian. Yang dominan adalah rasa dendam yang membara sehingga ketika itu terjadi maka apapun bisa dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks di mana pengajaran ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid, pada waktu itu Yesus sadar betul bahwa para murid pasti akan menghadapi tantangan dalam kehidupannya, menghadapi siksaan atau bahkan penolakan. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus disikapi oleh para murid? Itulah sebabnya kemudian Yesus memberikan pengajaran agar para murid manakala suatu saat Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka tetap ada di dalam kasih. Mereka tetap tinggal di dalam kasih, bukan kebencian atau kemarahan yang muncul manakala ada penolakan dari pihak-pihak lain. Karena itu pasti terjadi. Pengajaran ini diberikan kepada murid agar para murid tetap tinggal dalam kasih Yesus. Para murid didorong dan juga diundang untuk terus hidup di dalam kasih. Dalam bacaan kita pada hari ini, kalau kita mau melihat dengan teliti, tinggal dalam kasih Yesus tentu saja, itu diulang-ulang sampai kemudian 3 kali. Ini hendak memberitahukan kepada kita betapa tinggal di dalam kasih itu adalah hal yang sangat penting dan harus terus dikerjakan di dalam kehidupan para murid. Nah, kasih yang seperti apa?
ayat 9 sampai dengan ayat 17 ini dalam bahasa Indonesia memang menggunakan kata kasih. Tetapi ketika dilihat dari bahasa aslinya, kasih yang dimaksud atau kasih yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di bacaan ini adalah agape. 9 kali kata agape dan 1 kali kata philia. Artinya apa? Artinya kasih agape inilah yang harus terus diteladani oleh para murid agar ketika menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam penolakan, berbagai macam penganiayaan, mereka tidak mengedepankan ego mereka, tetapi mereka tetap memiliki kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih agape. Memang tidak akan pernah bisa orang memiliki kasih agape, karena kasih agape ini hanya dimiliki oleh Allah. Namun bukan berarti lalu kemudian kita tinggal diam atau kita kemudian kan toh manusia. Tidak akan bisa. Tentu tidak seperti itu. Kasih agape yang ditekankan di dalam bacaan kita adalah kasih yang melampaui batas. Kasih yang tidak ada sekat-sekat, tidak ada batas-batasnya. Baik orang yang baik kepada kita atau orang yang jahat kepada kita, ya tetap dikasihi. Kasih agape itu kasih yang tidak egois. Kasih yang bersifat total. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya. Dia tidak egois. Kalau egois, ya dia tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Kenapa? Loh, itu suatu hal yang sangat berat. Tetapi karena dia melihat bahwa itu merupakan sebuah karya penyelamatan demi menebus dosa manusia, maka Yesus rela mengorbankan diri. Untuk siapa? Ya untuk sahabat-sahabatnya, untuk murid-muridnya, untuk umat manusia. Dengan cara memberikan hidup kepada umat manusia. Nah, itu yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia melakukan kasih agape. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kasih agape itu memang kita tidak bisa sampai pada kesempurnaan, tetapi kita meneladani kasih agape itu, maka paling tidak kita akan mengurangi kejahatan-kejahatan yang muncul di tengah kehidupan ini. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajar kepada para murid, bagaimana para murid diundang dan bagaimana para murid untuk terus tinggal di dalam kasih. Itu juga harus terus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Caranya seperti apa? Ya, kita belajar mengasihi itu tanpa batas, tidak pilih-pilih. Satu contoh dalam kehidupan kita bersama. Indonesia terdiri dari berbagai macam, baik suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Bahkan pandangan politik. Ketika itu menjadi sebuah realita, tidak semua orang bisa menerima. Ketika salah seorang memiliki pandangan yang berbeda, kemudian kita tidak bisa mengasihi dia. Tentu itu bukan contoh yang baik. Walaupun berbeda pandangan, ya kita tetap harus mengasihi dia. Apapun itu. Walaupun itu sudah melukai, sudah melakukan hal-hal yang menyakitkan. Sebagaimana Yesus ketika
dia harus mengalami penderitaan, Yesus tidak pernah membalas sakit yang dialaminya, tetapi justru mengampuni. Nah, apa yang bisa kita kerjakan untuk memiliki atau meneladani kasih yang tanpa batas? Ya, mari kita belajar untuk tidak egois, menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa bahwa aku paling benar. Karena ketika itu terjadi, maka kasih yang sesungguhnya sulit untuk diwujudkan. Tidak egois itu merupakan salah satu cara untuk kita belajar meneladani kasih yang tanpa batas. Baru satu hal ini saja, itu tidak mudah. Misalnya, dalam kehidupan kita bersalah. Tahu kita bersalah, tapi kadangkala kita egois, tidak mau untuk mengakui kesalahan itu. Hal yang lain yang bisa kita kerjakan, bagaimana kita terus untuk belajar mengampuni. Ketika ada orang melukai hati kita, ampuni orang itu. Itu berarti kita sedang belajar kasih tanpa batas. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah panggilan kita. Itu adalah dorongan Tuhan. Kita diundang untuk mewujud nyatakan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak bisa melakukan kasih yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya di dalam Tuhan, tetapi kita belajar untuk meneladani kasih yang tanpa batas agar situasi-situasi yang seringkali muncul dan itu membuat hati kita miris, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita wujud menyatakan meneladani kasih tanpa batas dengan cara belajar tidak egois, belajar untuk mengampuni. Dua hal itu saja dulu, kalau itu bisa kita kerjakan, maka kita akan semakin diperkaya untuk melakukan apa yang sudah Allah lakukan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami bersyukur ketika Tuhan sudah mengajar kepada kami, memberikan teladan kepada kami, mengasihi tanpa batas. Kami sadar itu tidak mudah, tetapi ketika kami terus mau belajar
maka Tuhan akan menolong kami untuk terus meneladani kasih tanpa batas yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membawa pergumulan hidup kami di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ada begitu banyak permasalahan yang muncul, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang memperlihatkan tidak lagi adanya kasih dalam kehidupan bersama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan melalui kesaksian kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada setiap umat-Mu untuk terus belajar melaksanakan kasih itu. Dalam ketidakmampuan kami, kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk terus mengasihi meskipun kami kadangkala harus menghadapi berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Hari ini kami juga menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan yang sudah Tuhan panggil untuk mewartakan kebaikan di tengah kehidupan ini. Tuhan, kami sadar bahwa mewartakan kebaikan dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, namun ketika kami menyadari dan menghayati bahwa itu adalah panggilan Tuhan dan selalu kami lakukan, maka itu pun juga terus akan dapat kami kerjakan. Tuhan memberkati jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan, dengan segala kegiatan, dengan segala harapan yang ada, baik dalam kehidupan bersama sebagai umat Tuhan di tengah muka bumi ini, baik dalam harapan bersama dalam lingkup jemaat Philadelphia untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang memerlukan. Biarlah Tuhan memakai kami terus untuk dapat berkarya dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk segala sesuatu yang terus kami perjuangkan untuk kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas panggilan Tuhan. Berkatilah semuanya. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan setiap keluarga jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan kehidupan sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, dan juga anak-anak kami dalam perjalanan ziarah iman mereka. Tuntunlah mereka, tolonglah mereka, supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tangan kasih Tuhan menjamah mereka dengan penuh kasih sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Sriwiyanti, Mas Tias Prasetyo, Pak Yusa Indra Widya Pranawa, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pemulihan kesehatan. Jamahlah dengan tangan kasih Tuhan. Inilah doa seruan kami Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Marilah kita mensyukuri berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita melalui persembahan kita. Dasar Alkitab diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupi keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302 bait 1, 2, dan 3. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang padamu Tuhan, dengan rasa ucap syukur dan terima kasih atas berkat yang sudah Kau limpahkan pada kami. Dalam kehidupan kami hari lepas hari, tidak pernah Tuhan, sedetik pun Kau meninggalkan kami. Dan tak pernah Tuhan kami merasa kekurangan, semua hanya karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami kumpulkan Tuhan, dan biarlah boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini, dan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama terus belajar untuk menyatakan kasih yang tanpa batas, bagaimana kasih Bapa yang selalu melingkupi kita dan akan selalu mengarahkan langkah kita. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 389 bait 1, 2, dan 3. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan
mengiringimu, dan sayapnya